قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم في دارين آمن بالسند متصل صاحب الكتاب وبإليه قال ويشترط لصحة الصلاة معرفة الدخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة الظن فإن صلى مع شك لم تصح صلاته ويشترط معرفة القبلة ويجب ستر عورات بساتر طاهر مباح ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان ويجب على القادر أن يصلي فرضا قائما. Syarat-syarat sahnya sholat. Orang sholat dibilang sah kalau menjalankan syarat ini. Syarat ini dilakukan sebelum masuk waktunya arti waktu sholat itu sebelum dia melakukan sholat. Bukan berarti nunggu duhur dulu, berarti enggak. Artinya sebelum dia melakukan masuk ketika dia mau melakukan sholat. Syarat ini harus didirikan. Kalau syarat ini tidak didirikan, maka tidak sah, maka tidak diterima dan tidak sah. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, wa yushtaratu li sihhati shalah ma'rifatud dukhulil waqt biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhan fa in shala ma'a syak lam tasihha salatuhu. Syarat pertama bagi orang yang mau sholat itu harus dia mengetahui masuknya waktu sholat biyakin, dengan keyakinan full. Awijtihadin, atau dengan ijtihad. Nggak ada yang namanya jam, nggak ada adzan, nggak ngelihat nih dia ijtihad. Ini jam berapa kira-kira ya? Kalau jam segini menunjukkan sudah waktu duhur, pertandanya ini, lakukan itu. Oh iya, ini sudah waktu salat duhur. Dengan melakukan upaya mengetahui waktu sholat tersebut. Au ghalabati dhan, atau sesuai dengan kebiasaan. Udah jam 12 lewat 30 mah udah sholat duhur, ya kan? Biasanya juga jam segitu mah udah masuk sholat duhur. Biasanya di Bogor ya jam 12.15 mah udah ladan. Dan sekarang mah 12.30 pasti sudah duhur, nggak mungkin enggak, ya kan? Fa in shala ma'a syak, kalau dia sholat dia ragu, masuk waktu belum ya? Kok nggak ada adzan? Anak ragu Terus dia paksain sholat. Lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah dia punya sholat. Sholatnya nggak sah. Jadi syarat sahnya sholat yang pertama, dia harus yakin dia itu sholat dan sudah masuk waktunya sholat. Nggak boleh dia ragu. Ragu nggak boleh. Ragu nggak sah sholatnya. Wa yusyaratul ma'rifatil qiblah. Yang kedua, dia harus tahu arah kiblat. Ini kiblatnya kemana ya? Ke New York apa Singapura nih? Kiblatnya ke Ka'bah. Kalau ke Ka'bah belok dikit, miring dikit. Kalau lurus itu mah bukan ke Ka'bah, kemana? Itu mah ke Liliang. Jadi harus tahu arah kiblat itu kemana, iya kan? Gak boleh sholat kiblatnya ke sono, malah sholatnya berbalik, gak sah, harus Nah, jadi kadang-kadang kita kalau udah sholat nih, lagi sholat Allahu Akbar, udah 2 rakaat, kiblatnya salah, tanggung, diem aja lo. Batal gak kira-kira? Batal lo ngomong tanggung, ya kan? Nggak boleh, batal lo deh. John, salah kiblatin deh, batalin, arahkan ke yang benar. Nah ente juga jangan asal-asalan, tak bercanda lagi, dosa. Ya kan, memutuskan orang sedang bercakap-cakap dengan Allah, karena soal itu adalah kita sedang bermukalamah, berduaan dengan Allah dengan Tuhannya. Jadi harus tahu tuh arah kiblat yang kemana. Sekarang kan sudah ada kompas, alhamdulillah, banyak alat ya. Kemudian wajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubah. Dan yang ketiga, syaratnya adalah wajib menutup aurat dengan penutup yang dibolehkan dan juga suci. Kalian sholat, ini bajunya keterawang tuh,
ada bayang-bayangan nih. Di sholat ada yang ngebayang-bayang gitu kan. Gundal gandul misalnya. Kelihatan kata orang, tidak sah. Kelihatan, gimana? Ya. Di sholat nggak ada sarung, mau najis pakai mukena orang, ya kan? Mukena kan cuma nggak, artinya ada pakaian lagi setelah itu. Ini enggak itu, ya. Ada orang pakai mukena aja dah. Bismillah. Nggak ada nyari sarung, nggak dapat, udah punya pakaian aja misalkan. Begitu tipis bahannya, keterawang, pas kebetulan sinar mata lagi nyorot. Wah. Pas sujud dilihat apaan noh? Bilang orang sanca, bukan. Ya kan? Ya begitu dah ya. Panjang lebar lah. Kemudian wajibu raf'un najasa min thawbi wal badani wal makan. Harus menghilangkan yang namanya najis. Baik itu di dalam thawb, baju. Oh, bajunya ada najis, hilangin dulu najisnya. Wal makan, ada tempatnya ada najis, hilangin dulu najisnya. Wal badan, badan kita najis. Makanya nih saya mau kasih tahu ya pada siapapun itu, mau laki mau perempuan, yang sekiranya ya kan udah 1 hari 2 hari nggak ganti baju, ayo pakai itu celana. Kalau baju makan masih bisa, ya kan? Ini pakai celana, ya kan? 2 hari kagak ganti-ganti, ya kan? Udah kencingnya kagak jongkok, berdiri, mungkin netes, keringetan, lepek. Allah ini. Kalau ikan saking kolam ikan Habib mabuk semua. Nah kalau kita mau sholat, maaf bagi yang pakai celana dalam atau pakaian dalam baik laki maupun perempuan, dilihat dulu, dibersihin dulu, khawatir, ya kan? Kalian buang angin, ada yang ngikut. Ya kan kagak ada yang tahu. Lah kagak ada yang tahu meren. Kan kebuka, namanya kebuka, buang angin kebuka, masuk nyelepet ke dalam. Ya kan? Mau dibilang dangkal, kagak. Dibelang getah kagak ada pohon, ya kan? Ente harus teliti. Jadi jangan asal-asalan, ya kan? Siapa tahu itu getah berasal dari dalam, ya kan? Nah, itu najis, ya kan? Najis nggak boleh dipakai, ya kan? Nggak boleh dipakai. Atau yang laki-laki takut khawatir juga kencing berdiri, kalian kan sudah diajarkan kemarin kan cara kencing bagaimana, ya kan? Harus berdaham, kemudian duduknya seperti apa, ya kan? Kemudian juga diajar nggak di sini? Apa di majlis Ahlul Khidmah? Ya kan di apa agak sedikit di apa namanya? Tekan, pijat, ya kan? Diurut. Mangtur si Otong kenapa saya? Pijat, ya kan? Nggak usah sering-sering, 1 kali 2 kali daham, ya kan? Siapa tahu kalau kencingnya berdiri, ya kan? Menurut ente sudah selesai, tiba-tiba ternyata ente tutup, ada yang keluar lagi, maka jadi jangan asal-asal. Makanya ketika kita kencing udah selesai beres tuh dengan semua sunnah-sunnahnya, duduk jongkoknya benar, ngedaham sudah, dipijat sudah, maka dianjurkan biar menghilangkan was-was agak dicipratin pakai air yang bersih, ya kan? Biar ngilangin was-was, karena was-was itu daripada setan, ya kan? Seperti itu, paham ya? Jadi harus dibersihkan ya. Jadi mulai besok nih, apalagi yang 2 hari 3 hari nggak ganti-ganti baju, saya berani jamin 100% ada getah yang menempel di balik pakaian. Jadi yang bersih. Wajib 'alal qadir an yusalli fardha qaiman, dan wajib bagi orang yang mampu salat dengan keadaan salat fardu dalam keadaan berdiri. Salat fardu dalam keadaan. Kalau salat sunnah boleh nggak duduk? Boleh. Salat sunnah boleh. Kita misalkan selesai salat
isya, ya kan, mau sholat ba'diyatu isya, kayaknya malas nih kalau saya berdiri nih, setan kan pintar, ya kan, kalau ente aduh ada malas, ogah ya kan, habis makan banyak tadi, ini itu buah, minumnya ini, aduh deh, ogah berdiri lagi, kebayang lagi gitu kan, salat duduk, ya kan, salat duduk gak apa-apa, ya kan. Jadi Allah Akbar, bukan begini ada kiblat, ya kan, seperti orang kita waru Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ketika ruku begini, sujud ya sujud, bangun lagi seperti biasa, tahiyat salam, ya kan. Jadi boleh untuk sholat sunnah. Faham? Ngerti? Jadi syaratnya orang mau sholat tadi ya, yang pertama harus mengetahui waktunya masuk waktu sholat. Yang kemudian nggak boleh dalam keadaan ragu. Kemudian yang kedua mengetahui arah kiblat. Yang ketiga harus menutup aurat dengan penutup yang suci dan dibolehkan. Kemudian mengangkatnya najis dari badan, baju, dan juga tempat kita mau beribadah sholat tadi. Kemudian apa? Berdiri untuk sholat yang fardu bagi orang yang mampu. Wallahu a'lam bishawab.